sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di obrolan komunitas dan alhamdulillah di pagi hari ini obrolan komunitas kita mengenai kesehatan gigi dan mulut dan juga topik kita hari ini senyum sehat dimulai dari rumah. Kita menyapa dulu kedua narasumber saya, ada Devina Safira SKG dan juga Nurul Aisyah SKG. Mereka adalah dari Kedokteran Gigi UMI Makassar. Kita menyapa assalamualaikum, selamat pagi Dokter Devina dan juga Nurul. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar berdua pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Pagi hari ini kita bicara senyum sehat dimulai dari rumah. Yang pasti kalau gigi sehat itu kita tidak perlu menangis, tidak perlu merasa kesakitan kalau giginya sehat ya dok ya. Oke. Nah kali ini kita akan memberikan atau kita sharing lah tentang senyum sehat itu berawal dari rumah. Nah pastinya kalau bicara tentang judul kita, senyum sehat ini berkaitan dengan kondisi gigi yang sehat. Mungkin dok boleh dijelaskan dok, gigi sehat itu seperti apa sih, Dokter Devina atau Dokter Nurul? Mungkin boleh ya, saya jawab ya Kak. Jadi gigi sehat itu gigi yang tidak ada giginya berlubang ataupun ada cuman sisa akarnya dan ada karang giginya. Jadi murni itu bersih giginya, tidak ada gigi berlubang ataupun warna hitam-hitam gitu.
Mungkin saja. Oke, bisa silakan tambahkan. Ingin menambahkan sedikit untuk gigi yang sehat itu juga tidak ada bau mulut yang terasa di mulut kita dan juga nafas terasa segar, sehingga itulah yang membuat diri kita itu merasa gigi kita itu sehat, dan juga mulut kita itu selama berbicara, selama mengunyah itu terasa nyaman. Begitu ya, Dok ya. Oke, jadi gigi sehat itu nyaman dan bersih. Iya. Iya, nyaman. Iya, tidak goyang. Tidak goyang, aduh, nyinggung dia. Oke, baiklah, Dok. Bagaimana menjaga gigi menjadi sehat dan ini berdampak pada senyum yang sehat pula? Boleh, Dokter. Coba Devina. Iya, boleh Kak. Jadi cara menyikatnya itu, cara menjaga ini supaya gigi kita tetap sehat itu, yang pertama itu pastinya menggosok gigi lah. Nah, pasti di rumah semua tahu kalau kita menyikat gigi itu minimal 2 kali sehari. Setelah sarapan, sebelum tidur, itu cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, setelah itu gunakan sikat gigi sesuai ukuran rongga mulut kita. Jadi kalau orang dewasa harus sesuai dengan yang dewasa, anak-anak juga nggak boleh yang sikat giginya tuh besar. Jadi sesuai dengan ukuran kita gitu. Terus sikat giginya juga jangan juga dia bulunya sudah rusak itu enggak diganti, jadi harus diganti minimal 3 bulan lah diganti gitu. Kita biasa tidak sampai 3 bulan, Dok. Iya. Lebih enggak boleh begitu ya, Dok ya? Iya, sebenarnya enggak bisa karena terjadi penumpukan bakteri juga di bagian sikatnya itu kalau misalnya tidak diganti secara berkala. Dan juga apabila sikatnya itu sudah rusak dan masih dipakai itu udah bisa melukai gusi kita, jadi sehingga biasanya berdarah. Seperti itu. Oh begitu. Iya. Oke, baik, Dok. Tadi bicara tentang senyum itu sehat pastinya dari rumah atau berawal dari rumah. Nah, kondisi kesehatan gigi manusia apakah mesti juga dijaga dari rumah? Oke, silakan Dokter Nurul dulu lah. Oke, silakan Dokter Nurul. Ya, kebiasaan itu harus dimulai dari rumah karena dari rumah lah kita berasal untuk keluar untuk beradaptasi di lingkungan luar. Nah, pentingnya berawal dari rumah itu kita bisa menjaga dengan bersama dengan keluarga, seperti tadi disebutkan oleh teman saya dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari, dan juga bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, dan juga menghindari mengkonsumsi makanan yang manis dan juga asam yang berlebih. Oke, Dokter Devina ada yang mau ditambahkan? Iya, menambah juga nih, kan ini harus kita juga tahu kandungan yang di pas odol kita. Jadi itu penting sekali. Di pasta gigi itu penting. Oke. Nah, itu harus ada kandungan fluornya. Itu yang dapat membantu kesehatan gigi kita tetap sehat. Gitu. Jadi harus ada kandungan fluornya. Jadi lihat ini dulu pasta gigi kita di odol di rumah kita, apakah ada kandungan fluornya atau tidak. Jadi itu sangat membantu. Gitu. Begitu. Biasanya kita beli odol beli saja. Iya, biasa gitu Tidak ya. dilihat gitu apa itu komposisinya ya biasa ya, Dok ya. Harus tahu ini. Harus tahu itu ya komposisinya. Oke, baiklah, Dok. Apakah biasa kita tahu lah ada kesalahan ya kita masyarakat yang tidak tahu tentang gigi itu, yang paling umum itu, Dok, apa kesalahan yang sering dilakukan orang saat menyikat gigi? Ya, Dokter Nurul mau dulu. Oke, Dokter Nurul silakan. Kebiasaan yang salah biasanya dalam menyikat gigi adalah teknik menyikat giginya. Biasanya orang itu kalau menyikat gigi itu gerakannya maju mundur. Oh iya. Harusnya dengan gerakan membulat. Bulat. Iya, harus bulat. Oke. Karena di bagian gigi itu kan ada bagian yang melengkung. Nah, kalau dia dengan gerakan maju mundur itu dapat melukai gusi dan itu yang bikin gusi akan naik ke atas dan gigi kita akan turun. Oke. Lalu jadi kalau mau menyikat gigi itu dengan gerakan memutar atau ya secara ini biasanya itu ada lagunya di Upin Ipin
Oh iya. Ya, yang Ya, dokter itu bulat. bulat. Nah, itu adalah contoh yang benar. Iya, gitu. Oke, Dokter Vina ada yang mau ditambahkan? Mungkin kalau saya tambahkan ya benar memang cara menyikat giginya. Terus odolnya juga. Nah, odolnya itu nggak boleh banyak-banyak full sampai sikat gigi. Iya, karena bulunya. kan begitu Iya. ya iklannya Dok ya. Mohon Iya. maaf biasa begitu ya Kek. Ya itu sebenarnya salah, seharusnya itu cuman sebesar biji jagung, jadi kayak secuil gini terus begitu aja dikasih di paling ujungnya, jadi nggak boleh full banget gitu. Itu. Iya. Oke, dapat resep lagi nih sama dokter. Iya. Baiklah, Dok, untuk membuat senyum kita tuh menjadi indah, pasti juga memerlukan perawatan yang ekstra. Kira-kira benar. sejak usia berapa ini idealnya, Dok? Devina, Dokter Devina. Oh iya benar. Jadi kita memang harus jaga dari seperti kita sebagai orang, misalnya jadi orang tua nanti. Nah itu di saat anak sejak sudah anak lahir itu harus memang dijaga. Jadi kita harus kasih nutrisi, kesehatan supaya dia giginya ini tumbuhnya itu baik. Karena biasa banyak gangguan-gangguan itu pertumbuhan giginya itu salah karena kurangnya nutrisi pada anak. Jadi setelah anak ini usia sudah mulai berapa bulan, dia harus sudah tumbuh giginya itu sebagai orang tua harus juga tetap jaga. Jadi misalnya habis minum susu, nah itu jangan dibiarkan aja dotnya. Jadi susunya itu melengket giginya, itu bisa menyebabkan namanya karies botol biasanya. Jadi setelah minum susu itu harus memang sebagai orang tua harus dibersihkan itu giginya. Nggak boleh ada sisa-sisanya minum susu. Bisa anak kecil tuh malas, Dok. Iya. Sampai SMP juga malas, Dok. Iya. Nah, itu begitu tuh, Dok. Iya. Malas sikat gigi. Jangan jauh-jauh, kita misalnya ini biasa. Iya. Biasanya Dok, kalau malas pulang dari kantor, capek biasanya. Deh malas ku gosok gigi. Tapi tuh ada biasa gigi tuh bicara begini. Mau gigi tak busuk. Oh iya, gigi harus ada, itu ada bertentangan biasa itu Dok. Jadi kalau mau menyuruh mereka untuk sikat gigi, apakah orang tua juga harus mencontohkan? Dokter Nurul. Ya, wajib. Peran orang tua itu wajib untuk mengedukasi anaknya untuk menyikat gigi sejak dini. Karena anak itu biasanya melihat dari orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya malas, anak pun akan berpikir bahwa orang tua saya enggak seperti ini, masa jadi saya juga enggak melakukan seperti itu. Dan untuk menyikat gigi juga itu harus dari orang tua, dan orang tua juga harus mengajarkan dan perlu tahu cara menyikat gigi yang baik dan benar. Karena kalau tidak, nanti gigi anak-anak itu masih kecil tapi sudah banyak yang berlubang dan juga banyak kariesnya yang hitam itu biasanya di gigi anak itu paling banyak sekali. Iya Dok, karena biasanya tuh Dok apalagi namanya kan giginya sudah hilang itu gigi biasa Dok Gigi yang bungsu. Gigi anak-anak apa ya tuh? Gigi susu. Gigi susu. Ya. Oh itu biasa kan sudah hilang nih Dok. Ya. Nah tapi kalau sudah beranjak dewasa, apa masih bisa hilang lagi Dok? Begitu? Masih bisa. Umur berapa itu kira-kira Dok? Kalau misalnya gigi dewasanya itu bisa hilang, itu kalau faktor usia lanjut dan juga bisa jadi karena tekanan pada saat mengunyah dan juga kesehatan gusinya yang kurang baik, begitu seperti itu. Biasa pada pasien-pasien yang diabetes, hipertensi atau jantung seperti itu. Ada faktor X-nya. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi ya Dok. Dokter Nurul, Dokter Devina. Kita akan kembali selepas yang berikut ini. Gotong royong, kata yang sering kita dengar, tapi sudahkah benar-benar kita pahami maknanya? Tahukah kamu, istilah ini berasal dari bahasa Jawa. Gotong berarti mengangkat dan royong yang berarti bersama-sama. Jadi secara harfiah, gotong royong adalah mengangkat bersama-sama. Gotong royong juga tercermin dalam pemikiran Bung Karno yang menjadikannya bagian penting dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.
Tradisi ini sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Di Bali, Minangkabau, dan banyak adat lainnya, gotong royong telah menjadi bagian penting dalam sistem sosial mereka. Warga saling membantu tanpa pamrih. Mereka membantu membangun rumah, memanen padi, atau saat ada hajatan. Semua dilakukan tanpa imbalan, berjalan karena rasa sepenanggungan. Gotong royong bukan sekedar budaya kerja, tapi jantung dari rasa kemanusiaan. Hari ini kita menolong, besok kita yang ditolong. Ini mengingatkan kita pada peribahasa berat sama dipikul, Ringan sama dijinjing. sayangnya di zaman sekarang semangat ini mulai memudar. Masyarakat sibuk sendiri, pintu rumah makin jarang terbuka, bahkan mengenal tetangga pun terasa asing. Padahal gotong royong bukan cuma soal tenaga, tapi tentang empati, kebersamaan, dan rasa peduli. Karena sejatinya, Kita tidak akan pernah kuat sendiri. Mari lestarikan kembali semangat gotong royong, karena bangsa ini berdiri bukan oleh satu tangan, tapi oleh banyak tangan yang saling menggenggam. Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita bersama kedua dokter kita yang sudah hadir, ada Dokter Devina dan juga Dokter Nurul. Nah, Dok, tadi kita sudah bicara tentang kesalahan menyikat gigi, terus idealnya anak-anak itu merawat gigi atau kita yang rawat gigi itu kapan memperhatikan gigi kita. Yang berikutnya, Dok, mengapa penting bagi orang tua untuk mengajarkan kebiasaan merawat gigi kepada anak-anak sejak dini? Ya, Dokter Devina mungkin. Ya benar, karena kan ini kita sebagai orang tua, gurunya ini anak-anak. Ya, jadi kita harus dulu kasih contoh yang baik. Jadi dimulai dari kebiasaan baik itu cara menyikat gigi, kapan waktu menyikat gigi. Jadi sebelum kita mengajari anak, kita juga harus tahu bagaimana caranya. Dan harus juga kita kasih contoh kepada anak, ini lihat gigi yang sehat, ini gigi yang tidak baik, jadi gigi yang tidak bagus ini seperti ini. Jadi kayak kita harus kasih tahu, supaya gigiku ini sehat, supaya tubuhku ini sehat, jadi aku harus merawat dulu gigiku. Nah, caranya gini, jadi kita harus ajari cara nyikat gigi, tapi orang tua itu harus mengawasi juga anak-anaknya bagaimana cara nyikat gigi. Kan biasa anak-anak tuh sembarang sikat giginya. Jadi, iya, Dok. Nah, jadi orang tua harus bimbing juga, karena anak-anak nggak bisa kalau tidak dibimbing gitu. Ya, Oke. Silakan Dokter Nurul, ada yang perlu ditambahkan? Yang ingin saya tambahkan adalah orang tua harus membuat sikat gigi atau cara merawat gigi itu lebih menyenangkan. Seperti misalnya sebelum tidur, orang tuanya itu membuat seperti kalender, kemudian diberikan stiker. Jadi pada saat anaknya setelah menyikat gigi, misalnya di malam hari, anak itu menempelkan stiker, misalnya seperti gambar bulan yang menandakan malam hari. Kemudian untuk siang hari bisa ditempelkan stiker seperti matahari. Nah, kebiasaan
itu bisa kita mulai dari 21 hari karena menurut psikologi untuk merubah kebiasaan seseorang itu bisa dimulai dengan 21 hari untuk merubah kebiasaan. Jadi bisa orang tua membuat merawat gigi, menyikat gigi itu lebih menyenangkan sehingga anak-anak juga merasa bahwa menjaga diri itu sangat menyenangkan tanpa harus tersiksa. Kenapa harus sikat gigi? Kenapa harus ada kegiatan ini? Iya malas dok, apalagi kalau sudah, mohon maaf ini ya, anak-anak kan sekarang gadget, lebih sibuk dengan gadget ya dok ya. Malas sikat gigi kalau jauh malam nih, bangun nih lagi sedang makan. Kebiasaan itu dok. Nah habis makan, dia sudah sikat gigi lah habis makan malam. Ih begadang Ki, makan Ki lagi dok. Apakah itu harus juga sikat gigi lagi dok? Oke. Harus. Iya. Apalagi kalau makanan itu manis. Anak-anak itu sebenarnya boleh makan makanan yang manis, tapi dengan syarat dia habis makan manis harus sikat gigi lagi supaya giginya itu terjaga dari odol tadi yang teman saya katakan yang mengandung fluoride itu. Seperti itu. Oke, baiklah. Begitu ya. Oke. Jadi harus berikan pemahaman ya dok ya kepada anak ya. Nah dok, ketika kita ingin merawat dan menjaga gigi, apa yang mesti diperhatikan dok? Dokter Nurul mungkin dulu. Jadi yang penting dalam merawat gigi itu sebenarnya hal yang paling dini ya, tadi seperti kita bahas itu adalah menyikat gigi. Kemudian kita juga harus kontrol rutin 6 bulan sekali walaupun tidak sakit gigi. Oh ya, oke. Ya, karena gigi yang terlihat sehat itu belum tentu tidak sakit. Karena biasanya gigi yang sehat itu terlihat putih, ini bersih, tapi pada saat makan, saat mengunyah ngilu. Aduh, nyinggung lagi. Oke, udah lanjut ya. Itulah yang sebenarnya hal-hal yang harus diperhatikan. Terus kita juga harus rutin scaling. Ini yang biasanya orang malas dok, sakit. Sakit. Mungkin juga biayanya. Sebenarnya ke dokter gigi itu enggak mahal. Yang mahal itu setelah rasa sakit itu timbul. Itu tidak dok, maksudnya kalau disuruh tuh apalagi bapak-bapak nih, ayo scaling gigi, keluar air mata bela, sakit, ngilu, nyeri, pokoknya banyak sekali keluhan-keluhan yang mereka ini ya, kebanyakan laki-laki ya, mohon maaf ya. Kalau ibu-ibu kadang-kadang lebih proaktif lah untuk merawat giginya. Kalau laki-laki ngilu, sakit gitu. Sebenarnya apa sih dok yang perlu dikasih tahu nih sama bapak-bapak, mungkin orang-orang bapak-bapak yang ada di rumah yang malas scaling gigi, dokter Revina? Nasihatnya mungkin ke bapak-bapak nih ya, Pak kalau mau supaya tidak bau mulut tak, nah ayo pergi bersihkan karang gigi tak supaya segar gitu dirasa, karena malu kan kalau pasti ketemu orang baru bau mulutnya. Jadi harus dibersihkan dulu karang giginya. Misalnya ada giginya goyang itu bisa dilakukan perawatan lebih lanjut. Jadi harus peduli terhadap kesehatan gigi mulut tak, karena itu berpengaruh juga sama tubuh tak. Jadi kalau misalnya gigi kita tidak sehat, gigi kita berlubang ataupun itu berpengaruh sama tubuh tak, nanti kita mudah terkena penyakit. Jadi kesehatan tubuh itu awal masuknya itu dari rongga mulut. Jadi rongga mulut kita harus sehat dulu gitu. Walaupun itu menangis ya dok ya. Jadi biasa tuh dok, dokter Nurul, dokter Devina, tanpa disadari tuh air mata keluar dengan sendirinya. Sakitnya hanya beberapa menit saja, beberapa jam saja, tapi jangka panjangnya itulah yang kita antisipasi. Lebih mencegah gitu. Iya, oke lah, baik. Itu dengar bapak-bapak yang ada di rumah. Apalagi bapak-bapak yang merokok ya. Iya, itu berpengaruh juga loh. Kan iya kan membekas ya dok ya. Ada warna apa, coklat-coklat gitu ya. Itu biasa dibilang stain. Itu bisa dibersihkan juga dok? Iya bisa. Dengan scaling gitu. Iya, scaling. Bisa ada dok. perawatannya ya. Iya. Oke. Sekiranya karang gigi ternyata scaling juga Iya, pengaruh pokoknya kalau karena merokok itu berpengaruh sama rongga mulut juga. Tuh dengar bapak-bapak yang ada di rumah. Baik dok,
ketika kita merawat gigi tadi, adakah dok pengalaman masing-masing saat mengajak masyarakat merawat gigi mereka, dokter mungkin ya, ini kepada dokter sendiri, boleh di-sharing lah, ada tidak ya pengalaman saat mengajak masyarakat merawat gigi mereka? Pengalaman mungkin yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan. Oke, lebih banyak yang mana ini dok? Dokter Devina dulu, oke. Oke, kalau pengalaman ini ya selama ini koas, jadi ada beberapa pasien itu yang kayak sebenarnya tuh giginya masih bisa dirawat, tapi dia lebih mempentingkan dicabut giginya. Sebenarnya tuh gigi itu masih bisa dipertahankan. Karena sakit dok, itu yang saya bilang mengeluarkan air mata kalau sakit. Orang bilang ada tuh lagu dari Meggy Z, lebih baik sakit hati. Sakit hati daripada sakit gigi ya, begitu ya, terbaik gitu ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kan ini ada pasien, ini masih bisa dipertahankan, ini masih bisa dirawatkan saluran akar kan, ini kita sebagai koas gigi ini memberikanlah yang terbaik, kita juga membantu biayanya gitu. Nah terus ini pasien tetap kekeh dia mau dilakukan cabut gigi ya. Terus ada juga yang kayak misalnya juga sisa akar dia tidak mau. Nah kebanyakan juga ada yang berahli pergi mending pergi ke tukang gigi saja daripada ke ahli gigi, daripada ke dokter gigi begitu, karena takut dia ngerasa sakit dokter gigi. Jadi banyak beberapa orang yang di masyarakat di Makassar ini masih kurang peduli kesehatan gigi dan mulutnya gitu. Makanya banyak yang giginya sisa akar ataupun kayak giginya berlubang besar itu juga banyak gitu. Jadi lebih aman cabut saja dok ya. Kayaknya orang-orang tua dulu itu begitu dok, kalau sudah sakit nih, rasa mi lubang di giginya, ndak tahan mi sakitnya, biar dokter bilang begini, ibu masih bisa dipertahankan, jangan mi, cabut mi saja. Aduh gitu ya dok ya. Oke, dokter Nurul silakan ya. Kalau pengalaman saya sendiri ada yang sedih, ada yang menyenangkan. Nah, kalau yang sedihnya itu pada saat pengabdian di puskesmas, jadi ada pasien yang datang mengeluh giginya sakit sekali. Nah, sebenarnya kan kalau gigi sakit itu nggak bisa ditindaki. Dia hanya diberikan obat, kemudian tunggu rasa sakitnya itu hilang, kemudian baru dilakukan perawatan. Nah, pada saat itu pasiennya itu meringis, apapun harus ditindaki pada saat itu. Pokoknya dia sudah mengeluarkan seluruh bilang saya ini. Banyak alasannya pokoknya dok. Banyak, kamu kenal ini. Kayak begitu-gitunya. Nah, punya semua dia keluarkan sampai dia nunjuk kami di dalam poli gigi. Pokoknya harus dirawat giginya, tapi sudah diedukasi juga, bilang Pak ini ndak bisa, ini harus diberikan obat dulu, terus ini. Akhirnya dia mengamuk sampai dia keluar dari puskesmas itu. Sebenarnya ini aware sih sama dirinya, cuman ininya yang kayak kurang tepat waktunya. Padahal sudah dikasih tahu bilang nanti setelah sakit baru datang lagi. Kita akan rawat Pak, ini tidak mungkin kami biarkan. Tapi karena dengan kekehnya Bapak itu, jadi kayak kita tuh dari dalam, aduh harus pakai cara apa lagi nih, Bapak sudah memberontak. Harus dicabut giginya karena sakit. Sebenarnya dok, oke, mungkin ini pertanyaan di luar dari pertanyaan tadi. Mungkin kita juga masyarakat harus tahu, edukasinya mungkin kepada masyarakat. Kenapa dokter itu jarang mau mencabut gigi pada saat gigi itu sakit? Alasannya kenapa dok? Karena kalau gigi yang lagi sakit terus dicabut itu bisa terjadi pendarahan berlebih. Jadi darah keluar terus karena sarafnya di dalam masih nyut-nyut, masih ini. Jadi keluar terus. Kenapa obat yang diberikan itu, kenapa ada obat diberikan hingga rasa sakitnya hilang, agar pendarahannya itu minim pada saat misalnya mau dilakukan pencabutan ataupun mau dilakukan perawatan
seperti saluraran akar seperti itu. Ya, oke. Baik, Dokter Devina dan Dokter Nur, kembali lagi nih. Ada perumpamaan mengatakan bahwa wajah seseorang itu terlihat dari senyum mereka. Apakah ini menandakan bahwa kesehatan gigi itu amat penting bagi kita? Boleh, Dokter Devina dulu. Iya benar, karena kalau itu kan gigi itu sangat berpengaruh terhadap estetika. Jadi kita ketemu orang banyak, jadi itu senyum kita, kalau misalnya senyum kita gigi kita bagus, jadinya senyumnya bagus. Jadi semua kan senyum adalah ibadah gitu kan. Iya, yang penting jangan sering senyum, nanti bilang orang gila kan. Intermezzo. Oke, bercanda. Silakan Dok. Oke, lanjut. Terus berpengaruh juga fungsi pengunyahan. Jadi kita kalau makan juga sehat, jadi harus kita gigi kita juga sehat supaya pengunyahannya enak gitu. Kan nggak enak gitu ya kalau makan tapi gigi kita rusak-rusak gitu, sakit ya. Betul juga gitu. sih Dok. Terus kalau giginya lubang, mengunyahnya tidak maksimal. Iya, begitu ya Dok ya. Dokter Nurul, mungkin ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya, senyum itu mempengaruhi gigi yang sehat ya, karena biasanya kalau orang yang giginya sehat, nafasnya segar, itu akan terlihat lebih pede. Iya, benar, betul. Istilah petantang petenteng. Iya, Hai semuanya. Datang pagi-pagi, hai semuanya. Nafas segar, badan bugar, tidak ada keluhan, habis sarapan enak, makan enak, ngomong jelas tanpa ada rasa sakit, misalnya kayak minum, makan juga enak, seperti itu. Nggak ada ngilu Nggak gitu ada ya. ngilu. Minum dingin terserah begitu ya, tidak ngilu gitu ya. Oke, Dok, kan sekarang ini bicara tentang pasta gigi, ada beberapa jenis pasta gigi yang kita gunakan dan disarankan lah mungkin dari dokter. Untuk gigi ngilu sendiri ada memangnya khusus untuk sensitif gitu ya Dok? Itu dan baik ya? Iya. Itu bagus untuk gigi sensitif ya. Sensitif. Oke, kalau yang berkarang Dok, ada tidak khusus untuk yang berkarang? Kalau berkarang itu langsung dilakukan pembersihan. Pembersihan. Ya. Tidak ada namanya pasta gigi untuk karang gigi. Ya. Pendengar. Biasa di iklan-iklan itu ada banyak. Iya, ada banyak mengatakan bahwa bisa menghilangkan karang gigi begitu Dok. Oh no, nggak ada katanya dokter bilang. Jadi harus di scaling. Iya. Oke, baiklah. Dok, kembali lagi ada yang berikutnya nih Dok. Mungkin saya akan tanyakan kepada dokter nanti pengalaman baru, punya pengalaman lah tentang merawat gigi di usia yang tidak muda lagi. Nanti kita akan bahas ya Dok ya. Saya mau kasih dulu dengarkan iklan atau pesan-pesan berikut ini. Kopinya enak banget jadi. Aku selalu suka ngopi di sini. Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita. Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita. Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal. Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal. Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya. Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita. Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat. Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik. Pernahkah kamu mendengar istilah Joska?
Jouska berasal dari bahasa Yunani jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska? Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita memulai kembali perbincangan kita bersama Dr. Nurul dan juga Dr. Devina di pagi hari ini. Dok, saya punya pengalaman nih, baru tertarik merawat gigi di usia yang tidak muda lagi. Nah, apakah akan memberi dampak juga terhadap diri kita tentang atau gigi kita itu sendiri, Dok? Silakan, Dr. Devina atau Dr. Nurul, silakan. Ya benar. Jadi walaupun kita sudah umurnya tidak muda lagi, tetap juga kita harus juga menjaga kesehatan gigi mulut kita. Jadi perawatannya dimulai dulu, dilihat dulu gigi kita. Ini kalau banyak karang giginya, kita bersihkan dulu karang gigi. Kalau ada gigi tak berlubang, kita tambal gigi kita. Jadi terserah mau umur berapapun bisa dirawat giginya gitu. Nggak mesti harus usianya sangat muda ataupun sudah tua baru dia dirawat. Walaupun umur kita sudah masih remaja ataupun masih 20-an, 30-an itu tetap bisa. Jadi kapan saja, tidak ada kayak rentang waktunya. Pokoknya kalau ada masalah gigi langsung dirawat gitu. Begitu ya. Dokter Nur boleh? Ya, karena segala sesuatu yang baik itu tidak ada kata terlambat ya. Cocok. Jadi baiknya jika ada keluhan sebelum terjadi lebih parah lagi, sebaiknya dirawat. Jadi kita bisa lihat, kita bisa deteksi mulai dari mana yang bisa dilakukan perawatan terlebih dahulu, kemudian kita lakukan step by step sehingga gigi kita itu bisa kembali berfungsi dengan normal, seperti itu. Oke, baik. Nah Dok, kalau melihat kasus yang banyak dikeluhkan lah terkait karang gigi dan juga gigi berlubang ini, idealnya perawatan itu dimulai sejak kapan sih, Dok? Boleh, Dok. Dokter Devina. Iya. Idealnya, misalnya itu yang tadi saya bilang gitu. Kalau sudah ada terdeteksi giginya berlubang, jadi bisa sudah dimulai lakukan perawatan ataupun kita cegah juga bisa gitu. Kalau sudah kita lihat warnanya, oh ada nih kayak hitam-hitam ataupun ada kita ngilu, kita bisa langsung segera ke dokter gigi. Jangan terlambat gitu, karena lebih baik kita mencegah supaya kalau misalnya kita rawat itu biayanya lebih mahal lagi. Jadi lebih baik kayak walaupun sedikit itu pergi saja langsung ke dokter gigi. Begitupun karang gigi ya, Dok? Iya gitu. Karang gigi ditaunya dari mana itu, Dok? Kalau kita harus merawatnya, atau harus 6 bulan sekali di scalingnya atau bagaimana ini, Dok? Kalau misalnya lihat itu kondisi giginya tuh ada kayak kasar-kasar, nah itu yang kayak tebal-tebal, nah itu bisa dilakukan perawatan scaling gitu, bersihkan karang gigi. Pokoknya dirasa. Oke. Dokter Nurul, berapa bulan kira-kira? 6 bulan, 3 bulan, atau berapa bulan? Selain lepas dari yang kasar-kasar tadi ya, Dokter Devina ya? Sebenarnya tanda adanya karang gigi itu biasanya juga bisa dilihat pada saat sikat gigi, terus pada saat meludah ada darah yang keluar. Begitu. Nah, itu berarti sudah ada tanda kalau di gigi kita itu ada karang giginya, seperti itu. Dan untuk melakukan perawatan itu sebenarnya dari dini. Misalnya masih bayi, kemudian di umur 6 bulan benih giginya sudah ada, dan di situ kita sudah mulai lakukan perawatan pada gigi, misalnya setelah ngedot disikat giginya pada saat mandi, seperti itu. Tapi kalau masih bayi seperti itu biasanya tidak diberikan odol, tapi hanya menggunakan sikat saja, tapi yang super soft seperti itu, extra soft biasanya. Oke. Baiklah, Dok. Yang terakhir mungkin, Dok, terkadang itu kita malas menyikat gigi di kala malam hari, yang tadi awal-awal kita sudah bicara ya tadi ya. Tapi mungkin bisa diulangi dari tadi kita berbicara karena mungkin ada yang belum mendengar. Nah, apakah Dok, kalau kita tidak menyikat gigi di malam hari berpengaruh pada senyum kita di esok hari?
Kayaknya iya deh. Kalau saya sih ya pengalaman ya dok ya, bukan dari keilmuan tapi dari pengalaman pribadi. Silakan dokter. Oke, dokter Devina. Oke, berpengaruh karena saat itu malam hari tidak kan di situ banyak bakteri itu malam hari. Nah di situ air liur juga. Jadi kalau kita tidur itu banyak air liur. Nah di situ bakteri banyak sehingga bisa menyebabkan itu giginya itu mudah berlubang. Jadi pada saat pagi hari jadi nafasnya kurang segar karena itu tidak gosok gigi sebelum tidur gitu. Oh iya dok, dokter Nurul, dari kebiasaan biasa kan kayak kita ya biasa sering, mungkin karena saya sudah mengalami gigi saya sudah hilang satu begitu, kesadaran gigi kesadaran menyikat gigi itu baru sejak SMA. Kayaknya agak terlambat sih dok ya, kalau mau dipikir hilang satu baru sadar ki bilang hilang gigi kok dong satu, kasihannya tumbang ki ceritanya. Jadi sejak saat itu saya mulai sadar lah untuk menyikat gigi. Tapi begini dok, ada salah satu juga yang enaknya sih dok, karena kalau kita tidak sikat gigi toh pada malam hari dia belum pas sikat gigi kayak mata tuh tidak bisa tertutup. Sama aja dengan kita kalau biasa kebiasaan sholat kadang-kadang ya mungkin dirasakan oleh pendengar semua juga, kalau tidak sikat gigi ki atau tidak sholat ki belum pak sholat, belum pak sikat gigi deh malas tuh biasa begitu. Tapi dengan kesadaran itu yang bilang nanti gigimu rontok lagi atau tanggal lagi satu bagaimana Mi, itu ya silakan dok, mungkin bisa diberikanlah edukasi kepada masyarakat lah. Dokter Nurul. Itu tadi kalau sudah misalnya ada sinyal dari tubuh bilang saya belum sikat gigi, saya harus sikat gigi, itu sudah berarti kebiasaan kita itu sudah baik. Tapi untuk yang baru mau memulai tidak ada kata terlambat, kita bisa mulai dari sekarang. Kita buat kebiasaan-kebiasaan sekecil, misalnya kayak membuat, kalau misalnya kita di kamar atau apa, membuat reminder seperti bilang sikat gigi sebelum tidur, sikat gigi setelah sarapan. Kan biasanya orang itu sikat giginya itu pada saat mandi pagi. Setelah mandi pagi baru sarapan. Tapi kalau bisa sekarang diubah menjadi kalau misalnya mau mandi duluan, mandi sarapan baru sikat gigi sebelum berangkat. Jadi pada saat kita keluar rumah nafas terasa segar, sudah fresh, jadi kita lebih percaya diri untuk keluar menghadapi dunia ini. Oke. Baiklah dok, yang terakhir sekali nih berikanlah senyuman terbaik ke kamera kita biar pendengar kita bisa melihat dokter gigi itu ternyata giginya sehat dan rapi gitu. Silakan dok. Dan ini salah satu contoh untuk masyarakat kita atau pendengar kita juga merawat gigi ya. Kelihatan cantik gitu ya. Baik, dokter Devina, dokter Nurul, terima kasih banyak kehadirannya bersama kami di pagi hari ini, sudah memberikan juga informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat. Semoga senyum kita di rumah itu tetap bersinar begitu ya. Sampai jumpa, sukses untuk aktivitasnya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.